diseminasi kali ini tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan selama menjadi calon guru penggerak. Konsep utama dari modul budaya positif yang terdapat pada modul 1 ini yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, tentang kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, sekarang kita mulai menginjak kepada perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah ibu-ibu tahu atau pernah mendengar tentang perubahan paradigma belajar? Pernah ya? Iya, coba kalau misalnya dalam pembelajaran paradigma yang dulu gitu ya, apa yang dalam konteks pembelajarannya bagaimana Ibu biasanya dalam peserta didiknya pembelajarannya seperti apa? Iya betul sekali Ibu. Nah, kalau dulu paradigma belajarnya pembelajaran itu terfokus berpusat kepada guru. Jadi kalau paradigma baru itu pendidikannya berpusat kepada siswa. Di sini paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sesuai dengan kebutuhan atau untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kemudian kita mengajar kepada disiplin positif. Apa yang ada dalam benak Bapak dan Ibu mengenai disiplin? Ya, mentaati peraturannya ada. Kemudian apalagi? Identiknya dengan hukuman ya Bu. Kalau kalau disiplin itu kita itu harus sesuai aturan segala sesuatunya. Nah, dalam budaya kita, memang kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi mau tidak mau kita harus patuh sama disiplin teh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya Ibu, Bapak semuanya, apakah dengan mendengar kata disiplin, pas mendengar kita harus disiplin, apakah ada rasa ketidaknyamanan dalam hati kita? Ada tidak? Iya. Kebanyakan ya ada, soalnya suka ada hukuman ya, ada sanksi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ya. Jadi disiplin itu tidak ada ancaman. Disiplin positif itu tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, ya. Tidak ada sogokan gitu. Iya betul sekali. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh kita maupun oleh peserta didik dilatar belakangi oleh sesuatu atau dilatar belakangi oleh kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini dinamakan fisiologi. Jadi kebutuhan untuk makan, minum, sandang, makan, pangan, papan dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
Ini bisa dilihat dari anak yang suka caper, suka cari perhatian. Nah itu anak itu berarti membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Ini di sini apakah ibu bapak pernah menghadapi anak yang suka ingin menang sendiri? Gimana mana sok jagoan asain? Pernah tidak? Nah, itu anak itu menunjukkan bahwa dia memiliki kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi gitu ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, siswa di sini tidak mau dikekang baik dalam pembelajaran maupun dalam keseharian. Misalnya kadang ada siswa yang sedang belajar tiba-tiba ngerian naon geringan ibunya osok air sir no juli. Terus kalau misalnya anak yang disenginnya itu yang jadinya itu sampai menangis, dia malah tertawa senang gitu. Nah itu anak itu membutuhkan jadi yang membutuhkan kebebasan itu karena si anak tidak mau dikungkung dalam belajar. Dia inginnya belajar yang sesuai dengan keinginannya sendiri gitu ya. Kemudian kalau yang tadi ini untuk kebutuhan kesenangan, ya seperti yang tadi disampaikan bahwa siswa itu hanya ingin bersenang-senang saja gitu. Suka menjadi teman, kadang suka iseng gitu. Ini dilakukan karena dia mempunyai kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi. Lalu di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini yang menjadi pendorong seseorang melakukan sesuatu. Misalnya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, itu untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Lalu yang keempat adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini, kenapa disebut dengan identitas gagal? Kan semuanya kita menerapkan konsep disiplin itu supaya menumbuhkan sesuatu yang patuh. Siswa ingin siswa yang patuh, ingin siswa yang sukses, ingin siswa yang bisa berkembang. Tapi dengan hukuman, maka konsep disiplin yang kita terapkan itu termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena kalau hukuman itu cenderung menyakitkan, terus tidak nyaman, apalagi itu sudah terpaksanya gitu. Kemudian apalagi? Ya, jadi si anak akan merasa takut. Kalau tidak melakukan sesuatu, anak akan merasa takut. Jadi bukan jadi tidak timbul dengan kesadaran sendiri. Si anak juga akan menyembunyikan kesalahannya karena dia merasa takut ya, tidak jujur. Dan yang terakhir, anak akan merasa rendah diri. Dengan hukuman anak akan merasa rendah diri. Nah itu yang harus kita hindari. Kemudian dengan penghargaan juga itu bisa ada positifnya, ada negatifnya. Nah di sini yang akan kita bahas di sini adalah penghargaan yang akan menimbulkan dampak negatif, yaitu menjadi tidak efektif. Misalnya si anak udahlah segini juga udah cukup. Nah itu kan tidak efektif ya. Jadi menumbuhkan disiplinnya itu tidak efektif. Kemudian mematikan kreativitas. Ya seperti yang tadi sudah saya bilang, karena si anak itu diberi hadiah atau penghargaan apa, jadi si anak itu akan merasa udah cukup ya, tidak ada motivasi untuk lebih berkembang. Jadi kreativitas anak itu seolah ya udahlah segini gitu, kamu udah cukup gitu ya. Kemudian kita pernah memberikan ranking kepada anak ya. Kalau paradigma yang dulu kita mengurutkan siswa itu memberi
prestasi, menilai prestasi siswa itu, menghargai prestasi itu dengan ranking. Nah, kalau ranking itu seandainya si anak rankingnya menjadi turun akan menjadi cemoohan, jadi dianggap gagal. Kemudian yang keempat adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Kenapa sampai merampas hak? Ada yang tahu? Si anak ini untuk misalnya untuk membuat suatu karya, ya. Terus kadang-kadang kita kalau sebagai orang tua aja dulu, kita posisikan dulu sebagai orang tua. Kadang si anak sudah belajar capek. Adek, ini karena adek udah selesai mengerjakan PR atau karena adek udah berhasil membuat ini, ibu kasih es krim. Nah seperti itu kan penghargaan ya. Tapi kadang anak itu akan masa sih udah capek-capek menikah tidak es krim ngumpul, seperti itu ya. Jadi itu bisa merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi si anak akan merasa apa ya, bukannya kurang dihargai, cuma jadi tidak merasa tidak seimbang mungkin ya gitu ya, antara penghargaan dengan apa yang sudah dia kerjakan. Kemudian ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Tentunya konsekuensi ini udah sering kita dengar. Coba saya menurut ibu dan bapak, konsekuensi itu seperti apa sih? Kayak seperti pertanggungjawaban bu, ya. Jadi kalau di manfaat ini akan seperti itu. Iya, bagus sekali ibu, terima kasih atas masukannya. Ada lagi? Ya, ada sebab ada akibat dari sebab yang ditunjukkan. Iya, terima kasih ibu. Konsekuensi itu seperti yang tadi Ibu sama Ibu Haji disampaikan, bahwa konsekuensi itu apabila kita melakukan kesalahan tentu harus ada yang dipertanggungjawabkan, di mana ada sebab, ada akibat, mungkin seperti itu ya. Nah, konsekuensi ini penguatannya itu dalam jangka pendek. Jadi si anak tidak terlalu sampai ke depannya gimana. Cuman gini, kalau misalnya anak melupakan sesuatu, paling konsekuensinya kamu harus dibersihkan lagi. Nah, cuman sampai seperti itu saja ya. Jadi tidak ada ke depannya harus berbuat apa gitu. Hanya kalau misalnya dia berbuat sesuatu, maka dia harus bertanggung jawab, tidak gitu aja. Jadi penguatannya itu jangka pendek. Nah, kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau tidak diingatkan konsekuensi itu udah si anak bakal kalau tidak terus-terusan diingatkan gitu ya. Jadi konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus dan ada respon. Iya. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi kalau ada konsekuensinya ini, kamu harus ini. Jadi si anak itu hanya sekedar menghormati aturannya saja, tidak dengan perilaku kedepannya atau gimana gitu. Kemudian yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi si anak hanya berpikir, udah cuma ini aja, tapi enggak dalam dirinya itu tidak ada rasa ingin memperbaiki bahwa atau menyadari bahwa ini kesalahan yang harus diperbaiki, terus kedepannya harus bagaimana. Nah, jadi si anak cukup hanya bertanggung jawab, kalau tadi melupakan cukup sampai membersihkannya saja. Kemudian yang kedua ini restitusi. Nah, restitusi ini yang akan kita terapkan, kita coba terapkan di sekolah kita. Restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid juga akan menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian dia akan mengontrol atau dia yang akan memegang kontrol. Nanti kita dijelaskan lagi di slide selanjutnya. Ini tentang restitusi. Jadi restitusi ini lebih ke pemecahan masalah dan untuk jangka panjang. Nah, di sini bisa dilihat
bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi meskipun si anak salah atau berbuat salah atau sudah melanggar aturan, tapi dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi gitu. Ini di sini ada ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua itu bisa memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungannya, misalnya ada yang iri atau apa, jadi dengan restitusi bisa saling diperbaiki hubungannya gitu ya. Kemudian restitusi itu bukan jadi sebuah tawaran atau sebuah pilihan, bukan paksaan. Restitusi bisa menuntun untuk memperbaiki diri. Ya dari yang tadi itu kan dijelaskan dulu misalnya gitu. Nanti ada tahapan-tahapannya. Dari restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan yang 5 tadi, Bu. Jadi yang 5 tadi apa? Kesenangan, kebebasan, ya, survival atau bertahan hidup, kemudian merasa diterima, dan yang terakhir apa tadi? Fisik. Iya, fisiologi ya. Yang itu ya. Kemudian fokusnya kepada solusi, bukan kepada solusi menyelesaikan masalah, bukan kepada lebih ke hukuman atau apa gitu ya. Mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian bisa dilihat di sini perbedaan dalam kasus siswa yang tidak membuat PR ini sudah saya lakukan penerapannya di kelas 1 ya. Kalau untuk hukuman, misalnya si anak tidak mengerjakan PR, guru menghukum siswa misalnya, coba karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus berdiri di depan selama 10 menit misalnya seperti itu ya. Guru dengan marah, dan murid akan menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensinya, misalnya karena kamu tidak mengerjakan PR, nanti pada saat pulang sekolah kamu jangan dulu pulang, atau pada saat istirahat yang lain istirahat kamu mengerjakan dulu PR. Nah itu sebuah konsekuensi. Jadi gurunya tegas dan siswa mentaati peraturan karena takut ya, tentu saja gitu. Nah kalau restitusi di sini guru menanyakan dulu kenapa kamu tidak mengerjakan PR, tahu nggak alasan kamu tidak mengerjakan PR itu apa, kemudian siswa itu sadar nggak, terus mau memperbaiki diri. Jadi yang di sini yang dilakukan pada tahapan restitusi ini, guru tidak marah ketika siswa tidak mengerjakan PR, itu ngambek, sebenarnya karena orang mah biasa masuk ngambek ya Bu. Kalau ya kebiasaan saya gitu, kalau misalnya anak tidak mengerjakan PR suka gitunya gitu. Nah, kalau di restitusi ini, di tahapan segitiga restitusi ini, guru itu tidak akan marah, tapi guru itu memberi solusi supaya si anak mau mengerjakan PR dengan kesadaran sendiri gitu. Jadi nggak ada paksaan gitu. Jadi si anak menyadari bahwa dia itu harus melaksanakan atau mengerjakan PR. Bisa dipahami ya. Kemudian di sini ada posisi kontrol restitusi. Nah di sini posisi kontrol restitusi itu bisa digerakkan kita sebagai apa di tahapan di kontrol restitusi itu? Apakah sebagai penghukum? Nah kalau sebagai penghukum kita biasanya misalnya gini, patuhi aturan sekolah, silakan kamu berdiri di depan barisan kalau tidak memakai topi. Nah itu sebagai penghukum. Ya. Saya juga menyadari saya sering berbuat seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalnya nggak ada kata-kata kita yang seperti ini dengan memalas gitu ya, dengan bukan memalas, dengan lemah lembut. Misalnya
gini, berapa kali sih ibu bilang gitu ya. Jadi dengan lemah lembut, kamu itu kenapa nggak mau mengerjakan PR? Ibu, kamu itu apa tidak malu sama ibu, sama ibu, sama orang tua kamu? Kamu itu selalu saja membuat malu orang tua. Nah seperti itu berada di posisi pembuat rasa bersalah, meskipun tidak marah-marah, tapi si anak akan merasa down gitu ya. Kemudian kita juga posisi kontrolnya bisa sebagai teman. Nah, bagaimana kalau tindakan sebagai seorang teman itu, kalau misalnya si anak tidak mengerjakan PR, apa yang akan ibu bapak lakukan? Iya, harus sebagai teman ya. Iya, kalau sebagai teman itu kita gitu biasanya gitu. Ya udah, kamu nggak apa-apa sekarang nggak mengerjakan PR juga, tapi lain kali ya harus mengerjakan ya. Nah, cukup sampai seperti itu, tidak ada tindak lanjutnya lagi. Jadi cuma hanya mengingatkan, udah gitu aja. Gitu. Kemudian yang keempat, kita sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, kamu biasanya kata-kata yang diucapkannya itu kebanyakan seperti ini. Kamu sudah melanggar aturan, coba apa konsekuensinya? Nah itu kita sebagai pemantau. Kemudian yang kelima itu kita sebagai posisi kita itu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini kita cenderung, atau apa yang akan kita lakukan itu, kita terlebih dahulu akan menanyakan kenapa, alasannya. Terus misalnya didekati, terus si anak itu akan kita arahkan ya. Nah seperti itu kita kalau bertindak seperti itu kita sudah menjadi seorang manajer. Nah silahkan ibu bapak diremahin ya, mana yang paling sering kita lakukan terhadap anak didik kita? Konsekuensi apa ibu? Tentu semuanya ini di keempat atau kelimanya ini ya, kelimanya ini kita pernah melakukan, cuma karena kita belum mengetahui teorinya mungkin ya, kalau ini posisi apa, ini posisi apa. Nah di kesempatan kali ini kita akan kupas tentang masalah posisi kontrol yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Di sini ada selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Iya, karena kalau peraturan katanya harus mau tidak mau harus dilaksanakan ya. Terus jadi lebih enak keyakinan kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu tidak terlalu tidak terlalu gitu ya mungkin ya. Nah, coba kita lihat pertanyaan yang ini. Mengapa kita mematuhi peraturan tentang penggunaan masker pada saat kemarin? Kenapa, Bu? Untuk apa kita memakai masker? Kenapa kita mematuhi peraturan memakai masker? Untuk melindungi diri, untuk kesehatan, ya. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian, mengapa kita mematuhi peraturan tentang menggunakan helm? Untuk keselamatan. Nah, Ibu Bapak, yang tadi Ibu Bapak jawab itu, yang pertama karena untuk melindungi diri, untuk kesehatan dan untuk keselamatan, itu yang dinamakan keyakinan kelas ya. Yang dinamakan keyakinan itu seperti itu gitu ya. Jadi bedakan dengan aturan. Kalau kita menerapkan aturan, kita hanya patuh kepada poin-poin tertentu saja. Kalau kita mengetahui tentang keyakinan kelas atau mematuhi keyakinan kelas, maka kita akan mengetahui dampak atau dampak positif dari tindakan apa yang kita lakukan. Nah, di sini saya akan
mengajak kepada ibu dan bapak semuanya untuk melakukan kegiatan membuat keyakinan di kelas masing-masing. Jadi yang pertama siswa mendiskusikan tentang keyakinan kelas. Jadi nanti si anak kita diskusi tentang keyakinan kelas, tentang aturan-aturan atau aturan-aturan biasanya ya. Nah, untuk lebih melembutkannya lagi kita bikin kesepakatan kelas, misalnya jika datang terlambat atau apa, kesempatan kelas masuk sekolah tidak boleh terlambat misalnya, terus memakai baju harus sesuai dengan ketentuan yang ya seperti itu tentang kesepakatan kelas dulu ya. Kemudian kita merumuskan peraturan kelas yang tadi, kesepakatan kelas yang tadi menjadi keyakinan ya, menjadi satu keyakinan kelas. Nanti kemudian bisa ditempel di dinding sesudah didiskusikan dengan semua siswa, maka kita tempelkan keyakinan kelas itu. Nah, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, tapi poin-poinnya saja, karena kalau banyak si siswa itu akan bingung gitunya. Iya, jadi hanya beberapa poin saja, 7 atau 8 juga boleh. Nanti disesuaikan dengan tingkatan kelasnya. Aturannya juga sama, dibuat fleksibel sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Jadi tidak usah sama seperti aturannya, tapi disesuaikan aja dengan kondisi di kelasnya masing-masing. Nah, yang ini yang tadi yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi dari sisi yang pertama kita menanyakan dulu keyakinan. Dari yang pertama yang sisi yang ini dulu. Yang sisi pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kan biasanya si anak kadang tidak tahu apa kesalahannya, ya. Kalau di sini distabilkan dulu identitasnya, kemudian kita juga menstabilkan dengan kata-kata yang misalnya ya nggak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah misalnya. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Jadi si anak tidak akan merasa takut atau apa. Kemudian yang kedua itu melakukan validasi tindakan yang salah. Di sisi yang ini, jadi si anak didorong, kamu tahu kesalahan kamu apa. Nah, seperti itu ya, kamu tahu kesalahan kamu apa. Jadi si anak supaya paham dulu kesalahannya di sebelah mana gitu ya. Terus introspeksi, betul. Nah, sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya si anak udah paham, udah mengetahui kesalahannya seperti apa, nah baru apa yang akan kamu perbaiki dari kesalahan yang tadi gitu. Seperti itu mungkin. Sudah materinya, pembahasannya sudah selesai. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita bahas sama-sama di sini. Bu, iya. Tadi tentang yang namanya disiplin dan positif. Ya, tadi Ibu lihat katanya bagaimana anak itu bisa disiplin tanpa hukuman. Ya, tanpa hukuman, tanpa paksaan, ya. Tanpa ancaman yang lain-lainnya. Nah, tapi banyak yang kenyataan sekarang banyaknya itu anak-anak itu sangat sulit untuk membentuk itu. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan disiplin positif tersebut? Terima kasih Bu Has atas pertanyaannya. Silakan, ada yang mau memberi masukan. Tadi katanya menanyakan bagaimana cara kita untuk menumbuhkan disiplin positif sementara ya. Silakan nih. Mungkin untuk solusi yang disampaikan oleh Ibu Has tadi,
untuk pertama kali mungkin kita harus pendekatan dulu terhadap anak tersebut. Yang kedua, menanyakan kenapa misalnya tidak mengerjakan PR ya. Ditanya, kok kamu gak mengerjakan PR itu cuma kenapa gitu misalnya. Untuk selanjutnya kita memberikan solusi arahan supaya anak tersebut mau mengerjakan PR. Tapi memang ya itu susah. Kalau nggak ada istilah hukuman, mereka terlalu diem nantinya, jadi tidak ada perubahan sikap ya. Mungkin itu yang selalu kami keluhkan di pada sehari-hari seperti itu di kelas. Ya mungkin begitu. Terima kasih, Mi. Ada yang mau menambahkan? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini tadi pertanyaannya yang jawab sama kelas, bagaimana caranya supaya anak bisa disiplin kalau disimpulkan dengan saya sendiri ya. Nah, barusan setuju sekali dengan pendapat Mimi ya. Nah, saya akan menambahkan pengalaman supaya anak itu patuh pada aturan atau disiplin. Pertama, anak-anak itu didekati ya. Kemudian kita masuk ke dalam dunia anak-anak, ke dalam dunia mereka. Anak-anak diajak ngobrol, mendekatan, kemudian diberikan pujian, misalnya itu rambutnya bagus. Coba ini, ya intinya didekati ya, distabilkan supaya anak-anak tidak merasa takut dengan dengan panggilan kita. Jadi ini sebetulnya tinggal kita laksanakan dalam segitiga restitusi tadi, menstabilkan anak-anak. Anak-anak diberi diajak cerita, kita masuk ke dunianya. Kemudian menyadarkan kenapa tadi memvalidasi tindakan yang salah. Ya, takutnya salah ya, asal aman. Kenapa dimakai kesinian? Ya karena tidak. Mereka tahu kesalahannya, ternyata kita tanya lagi kesalahannya. Ya saya tidak tepat, rambut saya merah, kenapa? Nggak ikuti teman-teman. Nah, tahu peraturan sekolah, tahu tidak boleh. Nah, ini berarti menanyakan keyakinan. Yakin bahwa di sekolah tidak boleh rambut gondrong, rambut diberi warna. Dia tahu misalnya ini menanyakan keyakinan pasti anak tidak cukup peduli. Nah, akhirnya anak-anak sadar sendiri setelah mereka yakin akan kesalahannya. Dan kita cek besoknya, beri waktu misalnya 3 hari pantau lagi ya, siap, oke, tos. Nah itu, jadi prinsipnya itu sudah ada dalam segitiga restitusi dan sudah saya coba ke anak kelas 6 yang katanya tidak patuh ya, sudah sama gurunya, sudah sama Heru juga, ternyata sudah dicoba 2 orang. Saya baru tahu bahwa itu segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, penjelasannya sangat detail sekali ya. Bagaimana Ibu? Apakah sudah paham? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk menghadapi anak itu tanpa hukuman, tanpa ancaman, tanpa imbalan itu dengan segitiga restitusi, dengan tahapan segitiga restitusi, tapi di tahapan segitiga restitusi ini kita tidak bisa sendiri saja, misalnya tidak hanya kelas 3 saja atau kelas 4 saja, tapi harus semua kelas kita harus dibudayakan dengan harus diterapkan gitu. Jadi penerapan segitiga restitusi itu harus diterapkan di seluruh di semua kelas gitu Bu. Jadi memang untuk menerapkan disiplin positif itu tidak bisa instan ya. Kan yang tadi juga membutuhkan proses yang panjang untuk bisa menanamkan disiplin positif sesuai atau menanamkan karakter yang sesuai dengan profil pelajaran Pancasila itu. Ya. Nah di sini kemarin ibu bisa lihat ini kemarin saya sudah melakukan penerapan di kelas 1. Ini ilustrasinya ada seorang siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kemudian guru memanggilnya untuk melakukan restitusi.
seperti ini. Nah, ini ada menstabilkan identitas. Bentar. Nah, di sini mungkin bisa ini aja ya. Nah, di sini pada kasus ini, jadi si anak dipanggil dulu, harusnya di kantor atau di apa gitu gimana. Cuman kan karena anak kelas 1 mungkin kalau dipanggil ke kantor itu merasa gimana gitu ya, belum apa-apa sudah merasa takut. Jadi saya berinisiatif untuk memanggilnya ke depan saja, ke depan kelas sesudah pembelajaran selesai. Nah, saya di sini ditanya, Andrea tahu kenapa dipanggil seperti itu. Kemudian dia sempat ngulang-ngulang gitu ya, sempat termenung gitu ya. Iya Bu, apa coba Andrea kenapa Andrea sampai dipanggil sama ibu gitu ya. Terus si Andreanya bilang seperti ini, ya Bu, saya tidak mengerjakan PR. Nah, kenapa Andrea sampai tidak mengerjakan PR? Nah, kemudian itu masuk ke menstabilkan identitas. Jadi menanyakan alasannya kenapa sampai tidak mengerjakan PR. Nah, lalu si anak bercerita gini gitu ya, panjang lebar iya, dan diakhiri dengan ya gak apa-apa, ibu tahu, ibu ngerti ya hari ini tidak mengerjakan PR gitu ya. Diakhiri dengan itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian masuk ke sisi berikutnya, masuk ke sisi selanjutnya, yaitu tentang menanyakan keyakinan. Ya, yang kedua itu kan menanyakan kesalahan ya. Nah, jadi sudah tahu, kemudian digiring si anak itu, digiring Andrea, tahu nggak kesepakatan yang ada di kelas kita? Kan soalnya kelas 1 ya, kelas 1 mungkin mendengar kata keyakinan masih agak gimana gitu. Jadi saya mengambil inisiatifnya, Andrea tahu nggak kesepakatan yang ada di kelas kita yang kemarin kita buat sama-sama loh gitu ya. Jadi diingatkan kembali, iya apa coba harus mengerjakan PR katanya. Jadi Andrea tahu apa salahnya Andrea gitu. Jadi sambil diajak ngobrol terus itu kan jadi untuk memvalidasi, yang kedua itu untuk memvalidasi kesalahan si Andrea, jadi mengerti dia salahnya di mana gitu. Nah, kemudian yang ketiganya untuk menanyakan keyakinannya. Jadi iya udah Andrea tahu, Andrea udah salah. Iya tahu Bu katanya gitu. Apa coba Andrea ke depannya mau bagaimana? Dia akan mengerjakan PR katanya seperti itu gitu ya. Jadi terus si anak lihat, jadi sampai si anak merasa paham akan kesalahannya, terus mau memperbaiki dirinya. Gak usah sama kita yang kamu harus ini, kamu harus itu, nggak seperti itu gitu ya. Itulah proses dari tahapan segitiga resolusi. Nah, mungkin seperti itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas demi kemajuan pendidikan, demi kemajuan sekolah kita. Mau ya Bu? Ya. Siap ya Bu, kita bersama-sama bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Salah satunya dengan menerapkan disiplin positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rupanya kegiatan diseminasi yang tersampaikan oleh Wajah Yuli mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua, dan kita dapat berubah perilaku kita ketika kita sedang melaksanakan KKM dalam kelas kita, khususnya mengenai hukuman, istilah hukuman dan lain-lain. Semoga sekali lagi bermanfaat untuk kita. Untuk selanjutnya mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.